Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlihi. Bismillahir rahmanir rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. فمن أحد منكم بربنا اسمه تنجينا وإمة الأربعة عنهم سورة حضرة جميع القرآن من هذا القرآن يتجاوز رسوله ومعودا ومن حضرة السنجوين اسمه حبيب القدر أسكر حبيب الرحمن أسكر وكرسل وكرسل قد نسوم وصدر ومدرجة رسالة سورة درجة المسنة المسجد والتقوى والمدرسة الشيخ ابن السلفية والبنات والمدرسة السلفية والمسلمات والمعهد الشبان والبرن بها ومن يملك الماضي والمعلمين فيها والمتعلمين فيها والواقفين والمسلمين الذين سبقوا بالإيمان ثم حضرة جميع أمة القراء وراد المطرب وجب المكر القرآن وقال من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مدران سنسينا الشيخ محمد رنا من قبل الله صلى الله عليه درجة أسرتهم سمير حضرته رئيسنا زبر سمير الشرع عبادي مشاء نسنا وسسرتهم سمير حضرته إلى روح حديثة الشعرنا سمير حضرته إلى روح الوالد هذا kita Syekh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Jawi وأسلم وفر سسرتهم سمير حضرته إلى رحب الحضر عند المجلس خصوصا آبائنا وأمهاتنا وجداتنا جداتنا ومشايخنا شهد الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الحمد لله Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula amma ba'd. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وروي أن رجلا من بني إسرائيل خرج إلى طلب العلم فبلغ ذلك نبيهم فبعث إليه فأتاه فقال له Ya fata, inni a'idzuka bisalasi khissalin fiha ilmul awwalin wal akhirin khafillaha fis sirri wal alaniyah wa amsik lisanaka 'anil khalqi la tadhkurhum illa bi khair Wangdur khubzaka alladhi ta'kuluhu hatta yakuna minal halal famtana al-fata anil khuruj. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana sampai detik ini saat ini kita masih dianugerahi kesehatan, kesempatan, ma'unah, serta hidayah, lebih-lebih kenikmatan, yaitu nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga setiap ibadah kita selalu dijaga hati kita oleh Allah semata-mata hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allah
Allah Subhanahu wa ta'ala mengijabah apa yang menjadi hajat kita, baik itu hajat dunia maupun akhirat. Dan semoga kelak di yaumil qiyamah kita diakui sebagai umatnya Rasulullah dan mendapatkan syafaatnya dan lebih syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Melanjutkan pada maqalah yang ke-14, yang mana maqalah 14 ini menjelaskan tentang takut kepada Allah dan mengendalikan lisan dan berhati-hati terhadap apa yang kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatur rabi'ah asyrah. Ruwiya anna rajulan min bani Israil. Diriwayatkan adapun maqalah yang ke-14, yaitu menjelaskan tentang sesungguhnya seorang lelaki dari Bani Israel kharaja ila talabil ilmi, yang mana orang tersebut telah pergi menuntut ilmu. Ila fabalagha dzalika nabiyyuhum, yang mana menuntut ilmunya ini keluar daerah, keluar negeri. Fabalagha dzalika nabiyyuhum, maka berita itu pun telah sampai kepada nabi mereka. Faba'asa ilaihi fa'atahu, maka kemudian orang Bani Israel itu pun dipanggil dan menghadap salah seorang nabi. Faqala alaihi salam, maka sang nabi tersebut bersabda, ya fata, wahai anak muda, inni a'idzuka bi salasi khisal, sesungguhnya aku akan menasihatimu dengan 3 perkara. Fiha ilmul awwalin wal akhirin, yang mana di dalamnya terdapat ilmu orang-orang terdahulu dan orang-orang di akhir zaman. Apa 3 perkara tersebut? Yang pertama ialah khafillaha fis sirri wal alaniyah. Jadi sang pemuda Bani Israel tersebut dipanggil nabinya, yang ketika mau mengadakan perjalanan untuk keluar negeri untuk mencari ilmu, sang pemuda tersebut dibekali 3 perkara. Yang pertama khafillaha fis sirri wal alaniyah, yaitu kamu harus takut kepada Allah. Khafillah, takutlah kepada Allah. Fis sirri wal alaniyah, fis sirri baik secara rahasia atau sembunyi-sembunyi, wal alaniyah dan secara terang-terangan. Nah, ini kembali lagi bahwasannya kitab Nasha'ihul Ibad ini adalah menjelaskan tentang nasihat-nasihat kepada seorang hamba, yang mana nasihat tersebut agar supaya dekat dengan Allah dan dapat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wasiatnya itu takwa. Jadi ini adalah pengertian dari takwa, yaitu takut kepada Allah baik secara diam-diam, yaitu sendiri ketika tidak ada orang, ataupun secara terang-terangan di banyak orang. Nah, ini saya bukan hanya sekedar menyampaikan kepada panjenengan
semua, akan tetapi ini termasuk wasiat untuk diri saya pribadi dan pada umumnya kepada jamaah sekalian. Jadi takwa kita janganlah hanya di depan umum atau di depan orang banyak. Kita rajin jamaah, kita rajin menolong orang dan sebagainya, rajin wirid, zikir. Tetapi ketika sendirian kurang. Ini baik secara diam-diam atau waktu sendiri ataupun di waktu banyak orang. Nah, ini juga bisa menjadi landasan bahwasannya yang namanya sedekah itu juga terkadang ada dalam keadaan sir, ada dalam keadaan alamiah. Makanya sekarang kan lagi ngetren di media sosial membantu orang di video dan sebagainya. Ini memancing beberapa pendapat bahwasannya ada yang berpendapat niat bantu orang kok di syuting, dilihat-lihatkan. Ya enggak masalah. Enggak masalah. Daripada melaksanakan maksiat secara terang-terangan, ya mending sedekah secara terang-terangan. Wah, pamer ria, loh. Masalah pamer dan ria itu kan orang yang melakukannya. Nah, ketika orang yang melihat kok bilang pamer, ria, ujub dan sebagainya, berarti itu bagian dari suudzon. Tidak boleh suudzon. Kita bilang ria, pamer, belum tentu orang yang melakukannya seperti itu. Nah, jadi tidak boleh. Dalam beribadah itu ada fisir wal alan, baik itu secara sembunyi-sembunyi dan secara nyata. Bisa juga ketika bersedekah, bertakwa secara terang-terangan ini menjadi motivasi, menjadi penyemangat. Oh, Bapak itu dermawan, kita bisa contoh sifatnya yang suka membantu orang. Nah, ini bisa jadi contoh. Loh, yang maksiat saja secara terang-terangan, kenapa sedekah bantu orang tidak berani secara terang-terangan? Jadi seperti itu. Ya, ada kalanya membantu orang secara terang-terangan, ada kalanya juga secara diam-diam. Akan tetapi yang lebih baik mana? Yang lebih baik secara sir atau diam-diam. Jadi seperti itu. Itu yang pertama. Jadi baik banyak orang ataupun sendirian, kita harus tetap takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, apabila ketika banyak orang kita takut kepada Allah, ketika sendirian kita tidak takut, kita berani melanggar aturan Allah, nah ini berarti iman kita ini tergantung pada orang lain, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini yang perlu kita perbaiki. Itu yang pertama. Yang kedua, wa amsik lisanaka 'anil khalqi. Wa amsik, dan tahanlah. Wa amsik, dan tahanlah lisanaka, yaitu lisanmu, 'anil khalqi, dari makhluk, la tadhkurhum illa bi khair, dan janganlah kamu menceritakan mereka selain kebaikannya. Nah ini, biarpun katakan memang dia itu nyata-nyata kurang baik, katakan, jangan kamu ceritakan tentang kekurangannya. Karena apa? Itu nanti akan kembali kepada diri kita sendiri.
Jadi kalau kita membicarakan kejelekan orang, itu namanya ghibah, juga dapat dosa. Jadi yang berbuat maksiat itu orang lain, tapi kita juga mendapat dosa. Karena apa? Ghibah, menceritakan kejelekan orang lain. Begitu juga dengan fitnah. Orang lain tidak berbuat apa-apa, kita membicarakan bahwasanya orang lain itu melakukan ini dan ini. Nah, ini yang lebih parah. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Bukan hanya membunuh secara zahir, tapi juga membunuh secara batin. Makanya pesan Nabi yang kedua, wa amsik lisanaka 'anil khalqi la tadhkurhum illa bi khair. Dan jagalah lisanmu dari manusia dan tidak berkata-kata menceritakan kecuali tentang kebaikannya. Makanya dulu pernah kita bahas sama-sama, lisan kita, pikiran kita, hati kita itu yang pantas keluar, yang pantas kita angan-angan, yang pantas kita pikirkan hanyalah kebaikan saja. Hanyalah kebaikan. Karena sifatnya pikiran dan hati ini adalah baik. Makanya yang keluar harus baik-baik pula. Sering kami sampaikan, kita tidak bisa membaca hati seseorang, tidak bisa terawang, ini hati ini, nggak bisa. Akan tetapi hati seseorang bisa diketahui, pikiran seseorang bisa diketahui dengan ucapannya. Ketika yang diucapkan ini baik, bermanfaat, penuh makna, berarti hatinya juga seperti itu, pikirannya juga seperti itu. Akan tetapi kebalikannya, ketika yang diucapkan ini perkara-perkara yang kurang baik, membicarakan orang lain, kekurangannya dan sebagainya, berarti itulah cerminan dari hatinya. Jadi seperti itu. Itu rumus. Karena ucapan ini adalah cerminan dari hati, dari pikiran. Makanya haknya lisan kita, hati kita, pikiran kita itu untuk berpikir yang baik-baik, berucap yang baik-baik, dan berprasangka yang baik-baik. Biarpun kenyataannya apapun itu, kurang baik apapun, kita harus pasti ada titik kebaikannya. Nah, ketika ada orang katakan membicarakan kita yang kurang baik, kita tanggapi, lah ya jadi. Dan itu tidak akan selesai. Akan tetapi kebalikannya, ketika kita dibicarakan orang lain tentang kekurangan kita doakan, ya Allah, ampuni dosa-dosanya, ya Allah. Ya Allah, bahagiakan beliau, muliakan beliau, angkat derajatnya di sisi Engkau, ya Allah. Itu akan meredam. Ibaratnya ketika kita disembur api, dengan kita mendoakan yang baik-baik, maka akan meredam api tersebut. Dan apabila ketika kita dibicarakan kurang baik, gantian kita mencari kesalahannya dia, kekurangannya dia, sama halnya kita menyerang dengan bahan bakar, itu tidak akan selesai. Dan yang terjadi selama ini ya seperti itu. Makanya harus dirubah. Sebagaimana kembali lagi kami sampaikan, ini termasuk testimoni atau apa yang kami rasakan akhir-akhir ini seperti itu. Jadi dengan kita mendoakan beliau-beliaunya, itu suasana akan reda. Tidak gejolak lagi. Didoakan.
Entah kita ketemu siapapun orangnya, katakan kita lewat ke kepiting, oh ada kios besar, ya Allah berilah kemuliaan beliau, paringi dagangannya laris ya Allah, bisa munggah gaji ya Allah. Nah itu doa itu otomatis kembali kepada orang yang mendoakan itu. Jadi seperti itu. Karena yang pernah kami sampaikan, apa yang menjadi pikiran kita, apa yang menjadi ucapan kita, prasangka kita, itu akan menentukan nasib kita. Jadi nasib kita sekarang ini bagaimana, itulah pancaran dari pikiran kita, prasangka kita, ucapan kita. Itu makanya nak ngendikan sing apik-apik. Angel susah lah. Ya wis, amin malaikat ya gitu, susah. Makanya nak ngomong sing apik-apik. Seperti itu. Wa amsik lisanaka 'anil khalqi la tadhkurhum illa bi khair. Jadi jangan bicara kecuali dengan kebaikan. Makanya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, maka berucaplah yang baik-baik. Kalau memang belum bisa mengucap yang baik-baik, aw liyasmut, diam. Gitu. Itu yang kedua. Yang terakhir, wangdur khubzaka alladhi ta'kuluhu hatta yakuna minal halal. Wangdur khubzaka, dan lihatlah rotimu atau makananmu, alladhi ta'kuluhu, yang mana akan engkau makan, hatta yakuna minal halali, sehingga apa yang telah kamu makan itu perkara dari barang yang halal. Karena makanan ini pengaruh kepada tubuh kita, anak-anak kita, istri kita. Ketika yang kita makan ini kurang baik atau tidak halal, malah yang ngerjain itu maksiat terus. Anak-anak dibilangin ya enggak mudah, bojo ya madoni, ayai. Karena kita harus introspeksi diri. Ini kira-kira anak istri saya ini tak kasih makan apa? Nah, kalau uang hasil korupsi, wah ya jadi ulo. Anak bojo ini keadaan ya, kan. Nah ini termasuk dampak dari tubuh kita. Ketika kita makan perkara yang haram, kalau dijak ibadah ya berat, enggak mudah, ketinggalan. Gitu. Makanya kalau terbiasa bangun malam untuk sholat qiyamul lail, kok pas malam ini katakan enggak bangun, apa yang saya makan tadi? Kok kayak tercampur dengan perkara yang kurang baik. Jadi seperti itu. Makanya ini termasuk kembali lagi kemarin kepada makalah yang ke-13, yaitu warok, wirai, berhati-hati dari perkara yang tidak jelas kehalalan dan keharamannya. Jadi seperti itu, kita harus berhati-hati agar supaya apa? Kita beribadah itu ringan, anak istri kita dibilangin itu nurut, karena apa? Diberi makan makanan yang halal. Karena setiap sesuap nasi yang dimakan, baik diri kita, anak kita, keluarga kita, istri kita, itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Dari mana kamu mendapatkannya dan untuk apa kamu mentasarufkannya. Semoga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala selalu dalam jalan ihdinas siratal mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين حمدا نائمين حمدا الشاكرين
subhanaka la nuhsi sanan alayka kama tasnita ala nafsik Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih al-mawlid wal khatim lima sabaq wa nasr haqqa bil haqqa wa bil asratil mustaqim sallallahu alaihi wa sallam alladhi Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan fahma wa amalan salihan taqabbala wa rizqan wa sabran tayyiban Allahumma ij'alna wa awladana wa talamidana wa azwajana wa jiranana wa jama'atina min ahli al-ilmi wal khair wa min ahli al-Qur'an wa min ibadika as-salihin wa min ibadika al-muttaqin wa min ibadika al-mukhlisin wa min ibadika at-taibin Allahumma wa la taj'alna syarran Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Bismillahirrahmanirrahim Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan nanalu bi ziyarati haramika haram sallallahu alaihi wasallam Allahumma yassir lana umurana umur dunya wal akhirah Allahumma yassir lana wa ballighna sirata bina bihaqqi la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur rasulullah shadiqul wa'dil amin Allahumma la tata'alana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la 'ayban illa aslahtah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa shafaitah wa la kadhal akhirah illa qadada bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min nar Allahumma arina al-haqqa haqqan wa arzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan wa arzuqna ijtinabah wa qul jaa'a al-haqqu wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin al-jannah ya rabbi as-salam siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin Jadi kita sampaikan semoga ada berkah dan manfaatnya amin ya rabbal alamin wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.